Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma aftah lana futuhal arifina bihikmatik wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Sobat Ngariksa, alhamdulillah malam ini kita berjumpa lagi di dalam Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara, episode yang ke-45. Alhamdulillah Jumat 21 Mei 2021. Pada Ngariksa kali ini saya masih akan melanjutkan membacakan manuskrip Tanbihul Masyi Al-Mansub ila Thoriqil Qusasi karangan Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, yang waktu itu kita masih membahas terakhir di bulan suci Ramadan terkait dengan al-manazil atau tangga. Saya menerjemahkannya tangga ruhani yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf Singkel dengan mengutip, mengadaptasi dari al-manazil dari kitab Manazilus Sairin karangan Syekh Al-Harawi, ya. Ini karena ada 100 tangga ruhani, jadi saya ingin supaya nyambung momentum Idul Fitri ini pada 1 Syawal ini, kita masih merasakan atmosfer ruhani pasca Ramadan dan Idul Fitri. Dan oleh karena itu maka mudah-mudahan tangga ruhani yang ketiga ini, biasanya dalam satu sesi kita membahas 20 tangga ruhani, ya. Mudah-mudahan bisa terus memberikan satu energi positif untuk kita sekalian. Nah Sobat Ngariksa, sebelum saya melanjutkan, ini yang mau mengunduh teksnya silahkan, ada di linknya yang saya sampaikan di dalam informasi woro-woro tentang Ngariksa ke-45 ini. Dan Sobat Ngariksa, ini bulan Mei 2021. Mungkin Sobat Ngariksa masih ingat kalau bulan Mei itu sesungguhnya adalah bulan ulang tahunnya Ngariksa. Jadi kira-kira tanggal 20-an. Kita belum menentukan sih sebetulnya tanggal lahirnya itu 20 berapa nih, 23 atau 25. Tapi tanggal 20-an itu adalah ulang tahun Ngariksa, 20-an Mei, ya. Nah, kita masih ingat bahwa 22 Mei tahun 2020 Ngariksa ulang tahun yang pertama. Dan sekarang ini tanggal 21 Mei 2021, alhamdulillah Ngariksa masuk ulang tahun yang kedua. Ini sesuatu yang patut kami syukuri tentu saja, karena selama 2 tahun alhamdulillah tidak putus begitu, kalaupun ada jeda sebentar di awal-awal lebih karena persiapan, tapi setelah itu alhamdulillah setiap 2 Jumat sekali kami menyapa Sobat Ngariksa ngaji manuskrip 2 Jumatan, membahas manuskrip yang klasik tapi asik. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat edukasi untuk Sobat Ngariksa semuanya. Nah Sobat Ngariksa, karena ini juga masih suasana lebaran, ya kan, Ngariksa terakhir kan kita belum lebaran, seminggu kira-kira beberapa hari menjelang Idul Fitri waktu itu. Oleh karenanya kami dari atas nama tim Ngariksa, ini personilnya belum berubah sampai sekarang, jadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin. Kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, ya.
Ini Kang Alan malam ini juga berhalangan. Ini tim kecil yang tetapi selama 2 tahun ini alhamdulillah istiqomah. Jadi istiqomah ini kuncinya di tim Ngariksa ini, meskipun kecil tapi kan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiroh, katanya begitu. Tim yang kecil itu kalau istiqomah itu bisa sebanding dengan kelompok yang besar, gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Mas Alan, Mas Atung, Ramzi dan teman-teman semuanya. Ini yang memang kita belum mengupdate lagi nih karena pandemi ini 1442 Hijriah ini, kita belum sempat ngumpul lagi untuk berfoto bersama ya. Mudah-mudahan nanti Kang Tawab, Mas Hadi juga semuanya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Sobat Ngariksa semuanya. Mudah-mudahan terus kita bisa memberikan manfaat. Sobat Ngariksa, saya sampai sekarang saya masih menerima beberapa permintaan terhadap buku ini, Menyoal Wahdatul Wujud ya. Ini adalah hasil tahqiq dari kitab manuskrip yang kita bacakan malam ini, Tanbihul Masyi. Jadi selama stoknya masih ada dan rezeki saya masih ada, saya akan kirimkan dengan cuma-cuma ke alamat yang sangat-sangat membutuhkan, tentu saja gitu ya. Mohon maaf kalau seandainya ada yang sudah mengirim pesan ke saya tetapi belum sempat terkirim misalnya gitu, mohon maaf karena memang ada beberapa keterbatasan gitu ya. Nah Sobat Ngariksa, nanti saya ingin mengingatkan ini karena ini 2 tahun Ngariksa dan masih Idul Fitri, jadi silahkan Sobat Ngariksa kalau ada yang mau menyapa melalui komentar di kolom komentar di Facebook atau di Twitter juga mangga, silahkan. Nanti di akhir saya akan coba respon, saya akan coba bacakan ya, karena ini Idul Fitri jadi spesial. Kalau mau menyapa sekedar hadir saja juga terima kasih gitu. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk kita ramah tamah istilahnya gitu ya. Sobat Ngariksa, ini manuskripnya kita masih harus terus berterima kasih kepada pihak-pihak yang menyediakan secara online. Manuskrip Tanbihul Masyi yang saya bacakan itu berasal dari koleksi Museum Negeri Aceh ya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah berperan. Dan kita tahu bahwa Tanbih Al-Masyi ini merupakan gabungan dari pemikiran tasawuf falsafinya Syekh Ibrahim Al-Qurani dan praktek tarekat syatriyahnya Syekh Ahmad Al-Qusasi. Nanti Sobat Ngariksa, di akhir dari manuskrip ini ada silsilah tarekat syatriyah. Saya rencananya insya Allah akan membahas biografi dari guru-guru syatari yang disebutkan oleh Syekh Abdul Raub Singkal di dalam Tanbih Al-Masyi ini, insya Allah gitu ya. Nah, pada 2 minggu yang lalu kita sudah sampai pada satu station, satu makom, satu manzilah. Manzilah yang keberapa berarti? Yang terakhir itu yang keempat ya, Qismul Akhlaq terakhir itu. Berarti sudah baru 40. Sekarang kita masuk pada Al-Qism Al-Khamis, bagian yang kelima. Namun sebelum itu, mari kita bacakan suratul Fatihah sebagai takzim kita untuk mu'alif, khususnya mu'alif hadal hadil makhtutah Syekh Abdul Raub As-Sinkili dan juga guru-gurunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Karena untuk sampai dari abad ke-17 sampai ke kita sekarang, manuskripnya itu sudah melalui jasa dari para penyalin, para ulama yang terus mengajarkan khususnya tarekat syatriyah baik di Sumatera, di Jawa ya, dari waktu ke waktu. Para wali semuanya menyebarkan. Untuk itu mari kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syanillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat Ngariksa, 2 minggu lalu kita sampai pada al-inbisat ya, yang terakhir itu ya, al-inbisat bagian dari al-akhlaq ya, lapang dada gitu. Nah, sekarang kita masuk pada yang berikutnya. Nah, ini baru kalimat pertama saja saya akan mengoreksi sedikit ya. Wa ammal wusulu. Jadi di dalam salinan yang ini mohon maaf. Di dalam salinan yang ini katanya itu wa ammal wusulu dan adapun al-wusul. Tapi sesungguhnya di dalam Manazilus Sa'irinnya sendiri dan di dalam salinan Tanbihul Masy yang lain itu bukan al-wusul melainkan al-usulu. Wa ammal usulu. Begitu juga di dalam manuskrip yang saya tahqiq ya. Jadi al-usul, pokok-pokok. Jadi yang akan disampaikan di dalam 10 manzilah ini adalah tentang pokok-pokok yang merupakan bagian dari tangga ruhani ya. Semuanya penting tentu saja, tetapi para sufi mencoba mensistematisasi 100 tangga itu ya, yang lain bisa menyebut 10 tangga, 20 tangga, 100 tangga, bisa 300 tangga gitu ya. Tapi intinya kan itu semuanya sebetulnya upaya mensistematisasi. Ada juga kalau kategori besarnya itu kan disebut sebagai makomat misalnya begitu ya. Nah, itu beberapa istilah yang kita kenal. Baik, wa amal usulu, dan adapun bagian yang kelima yaitu al-usul, pokok-pokok, fafiha, maka itu di dalam al-usul al-qasdu. Yang pertama itu ada al-qasdu. Nah, tangga yang pertama ya. Al-qasdu itu qasd, tekad gitu. Secara sederhananya wahwa, dan al-qasdu itu al-izma'. Kita lihat ini al-izma' ya, betul. Al-izma' ala ta'ati, al-izma'u ala ta'ati, sampai di sini. Jadi Syekh Asy-Syinkili memang sangat khas di dalam Tanbihul Masy ini. Kalau di dalam Manazilus Sa'irinnya itu penjelasannya panjang gitu, tetapi Syekh Asy-Syinkili mencoba menghadirkan tashilan, memudahkan, mencoba yang ringkas-ringkas definisinya. Al-qasdu sini al-izma' ala ta'ati maksudnya adalah bertekad ya, tekad untuk menyengaja ala ta'ati, untuk selalu taat gitu. Jadi al-qasdu ini satu tangga. Kita biasa mendengar tekad gitu ya, tetapi sesungguhnya ini adalah tangga ruhani yang ke-41 berarti. Yang dimaksud menyengaja di sini adalah menyengaja di dalam hati untuk semata-mata akan taat kepada Allah di dalam kita menjalani kehidupan. Niat saja, kalau bahasa umumnya niat, itu sudah merupakan satu tangga ruhani. Jadi para sufi mengajak kita untuk selalu mengisi setiap langkah gerak ahwal kita, semua perilaku kita itu diniatkan untuk berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap satu perbuatan yang kita lakukan, misalnya mau keluar rumah gitu ya, itu sudah harus ditekadkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya di perjalanan ada apa-apa, nauzubillah tentu saja gitu ya, tapi kalau seandainya di jalan ada apa-apa, lalu ia gugur, misalnya ia wafat, entah karena musibah atau karena apapun, kan wallahu alam, kita kan tidak tahu. Tetapi ketika keluar rumah itu kita sudah al-qasd, sudah bertekad untuk selalu taat kepada Allah, maka ia akan mendapatkan ganjarannya gitu. Akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita tambahkan satu
keterangan ayat itu di dalam surat An-Nisa ayat 100 misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kan begitu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk berada di dalam jalan Allah dan Rasulnya, lalu tiba-tiba yudrikhul maut, maut menjemputnya, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Itu sudah dapat pahala. Ini yang pertama. Jadi al-qasdu ini adalah satu tangga soal hati ya. Kemudian yang kedua, wal azamu. Yang kedua adalah azm, wal azmu. Azm, berketetapan. Nah, kita coba definisinya. Wahwa dan adapun yang dimaksud dengan al-azm itu adalah tahqiqul qasdi. Itu merealisasikan tekad tadi itu. Jadi ada kaitannya dengan al-qasd. Merealisasikan al-qasd ya. Li'alla yuhayyirahu iltifatun ila asarim min asari man qata'a anhu. Nah, sampai situ titiknya gitu, titik koma ya. Karena berikutnya adalah manzilah yang berikutnya. Supaya apa? Supaya li'alla yuhayyirahu, supaya tidak tidak tergoda, hati tidak bimbang lagi, tidak ragu lagi, tidak tergoda oleh kecenderungan-kecenderungan yang lain yang niscaya akan ada di dalam hati kita. Ketika kita menempuh satu perjalanan kebenaran, yang diperlukan adalah berketetapan. Udah yakin, pokoknya saya mau menjalani ini. Gitu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan begitu. Tetapkan dulu yang penting itu. Membulatkan hati. Membulatkan hati dalam konteks tangga ruhani ini tentu saja membulatkan hati untuk mewujudkan tekad ketaatan tadi yang sudah dicanangkan ya di dalam al-qasdu tadi, supaya kita tidak ragu lagi, supaya kita tidak tergoda kiri kanan gitu ya. Nah, kalau sudah berketetapan, ya sisanya ya fatawakkal 'ala Allah, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-azm, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah ya, surat Al-Imran ayat 159. Kemudian yang berikutnya apa? Tangga yang ketiga, wal irodatu. Nah, yang ketiga ini wal irodatu adalah al-irodat. Apa itu? Wahya, dan adapun al-irodat, al-ijabatu. Itu adalah memenuhi lidawa'il haqiqati. Lidawa'il haqiqati, ada iyanya, memenuhi seruan-seruan kebenaran lah, kira-kira begitu ya. Jadi al-irodah ini memenuhi jadi tindakan dan perilaku kita itu harus disetir oleh al-irodah kita. Ini masih soal hati ya, masih soal hati. Jadi kehendak baik itu akan membawa kebaikan. Jadi ini kaitannya dengan al-qasdu dan al-azm. Ini penting sekali. Kalau seandainya niat kita sudah di dalam hati sudah tidak baik, maka kesananya itu akan lahir itu keburukan-keburukan. Gitu. Jadi niat itu penting sekali. Innamal a'malu kan binniyat ya. Jadi kehendak yang baik akan membawa kebaikan. Irodat yang baik akan membawa kebaikan. Irodat yang buruk, kehendak yang buruk juga akan membawa keburukan. Itu tidak akan terbalik. Gitu. Insya Allah tidak akan terbalik. Dan orang mungkin tidak tahu karena ini soal hati kan. Yang sedang diopenin oleh para sufi ini kan soal hati kan. Soal nurani ya. Bukan semata-mata soal akal gitu. Tentang al-irodat ini mungkin kita bisa perkuat dengan satu ayat Al-Quran bahwa kullu ya'malu ala syakilatih, kan begitu. Jadi Allah menegaskan bahwa setiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maksudnya adalah menurut niatnya. Jadi ini tiga ini saja sudah satu bekal hati buat kita ya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu,
niatnya apa, tekadnya apa, kemudian yang diwujudkan apa, dan irodatnya itu apa gitu. Selalu harus diproyeksikan untuk kebenaran. Wal adabu, dan yang keempat, tangga ruhani yang keempat adalah al adab. Wahia, adab ini maksudnya adalah hifzul haddi, menjaga atau merawat batas, menjaga batas, bainal ifrati wat tafriti, menjaga batas keseimbangan antara al-ifrat itu berlebihan di dalam ibadah, ekstrim dalam beribadah. Wat tafrit, sebaliknya, kalau at-tafrit itu menyepelekan ibadah. Nah, ini tangga yang keempat ini kita diminta memiliki keseimbangan, al-adab istilahnya, tawazun, seimbang. Ekstrim di dalam beribadah juga tidak dibenarkan, al-ifrat, tapi menyepelekan ibadah itu juga tidak dibenarkan, at-tafrit gitu. Jadi ya harus di tengah-tengah. Jadi tidak khawatir berlebihan sehingga putus asa misalnya gitu ya. Jadi al-khauf itu penting juga. Tapi kalau al-khauf itu berlebihan, rasa khawatir berlebihan, itu juga akan menimbulkan putus asa. Tapi ar-roja, berharap juga jangan berlebihan. Karena kalau seandainya berlebihan, dia akan terlena. Gitu. Jadi ini menyeimbangkan al-adab ini menyeimbangkan batas-batas. Jadi di dalam penjelasan Syekh di sini disebutkan tidak ya? Oh tidak ya. Di dalam penjelasan dari Syekh Al-Harawi itu yang dimaksud dengan al-adab di sini adalah hifzul had bainal ghulu wal jafa. Gitu. Sama sih. Al-ghulu itu kan ekstrim kan. Sama dengan tatorruf begitu, kira-kira begitu ya. Nah, jadi ini moderat lah kira-kira begitu. Ibadah juga perlu moderat juga. Segala sesuatu. Jadi ekstrim itu memang dalam segala hal itu tidak dibenarkan gitu. Wasatiyah, al-wasat itu adalah kunci dari termasuk para sufi sendiri mendefinisikan seperti itu, hifzul had bainal ifrat wat tafrid gitu. Apakah ada landasannya? Tentu saja. Apalagi sufi seperti Syekh Abdul Rabb Singkal, Syekh Ibrahim Al-Qurani itu selalu mencoba menjadikan Al-Quran itu sebagai dasar apapun yang disampaikan. Wal hafizuna li hududillah misalnya gitu ya. Digambarkan mereka orang-orang yang selalu menjaga batas-batas Allah. Nah, batas-batasnya tentu saja bisa kita elaborasi, antara lain adalah bainal ifrat wat tafrid ya. Nah, kemudian sobat ngariksa yang berikutnya wal yaqin. Tangga ruhani yang ke berapa berarti ini? Kelima ya di dalam bagian al-usul ini, termasuk yang pokok adalah al-yaqin. Ya al-yaqin ya yakin gitu. Coba kita baca definisinya. Wahwa, dan adapun al-yaqin itu adalah al-itmi'nan. Al-itmi'nan, al-itmi'nan. Ini hamzahnya hamzah wasol, jadi membacanya al-itmi'nan. Al-itmi'nan itu tumakninah. Al-itmi'nan itu adalah tentram bil ghaibi. Al-itmi'nan tentram bil ghaibi, terhadap atau dengan hal yang gaib, lirtifa'i raibi. Lirtifa'i raibi, karena hilangnya keraguan. Jadi al-yakin itu istilah kita tumakninah gitu. Mohon maaf, saya mohon izin minum sebentar. Tumakninah meyakini perkara-perkara yang gaib. Misalnya akhirat, surga, neraka. Itu kan kita sering kan berdoa, innallah haqqun wal jannatu haqqun wa naru haqqun wa nabiyyuna haqqun, dan seterusnya. Nah, kita meyakini bahwa segala hal yang gaib itu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang hak.
La raiba, lirtifa'i raibi, tidak ada keraguan. Kalau masih ada keraguan, maka berarti belum pada makom al-yaqin gitu. Harus yakin gitu ya. Orang yang yakin itu biasanya dalam konteks sehari-harinya nih, orang yang yakin itu tidak akan memuji seseorang yang memberi kepada dirinya secara berlebih-lebihan. Ia akan memuji, berterima kasih, tapi tidak akan berlebih-lebihan memujinya. Ya moderat saja gitu ya. Kemudian kalaupun ada yang mencaci, ia juga tidak mencaci mereka yang tidak berbagi. Jadi bagi mereka yang berbagi, ia akan berterima kasih memujinya, tapi tidak berlebih-lebihan. Ketika ada yang mencaci, bukan mencaci, maksudnya ketika ada yang tidak berbagi kepada dirinya, katakanlah tidak berbuat baik, ya sedikit jahat barangkali gitu, ia tidak mencacinya. Nah, itu berat juga ya. Tapi ini memang al-yakin ini yang harus dengan ilmu. Orang yang ilmunya semakin berisi itu ya akan semakin tawadu, akan semakin ikhlas gitu ya. Tapi kemarin saya diingatkan oleh Gus Nadir, terima kasih Gus Nadir, orang yang menunjukkan tawadu tapi tawadunya sebetulnya itu jangan-jangan tawadu itu pura-pura gitu ya, karena ingin dipuji juga. Nah ini tawadu itu, kalau tawadunya tawaduan, itu justru adalah takabur yang paling besar, kata Gus Nadir gitu. Jadi susah juga memang ya, menata hati itu tidak mudah, tetapi ya itu semuanya harus latihan gitu. Tentu saja Hujjatul Islam Al-Ghazali juga bilang kan, yang namanya ikhlas, yang benar-benar ikhlas itu adalah ikhlas dari ikhlas itu sendiri gitu. Jadi tidak merasa ikhlas. Kalau masih bilang ikhlas, saya ikhlas, itu belum ikhlas menurut ukuran Imam Al-Ghazali gitu. Nah, jadi ini makom-makomnya kan berbeda-beda ya. Baik. Yang berikutnya, yang ke-6 di dalam manzilah ini adalah wal-uns dan al-uns. Al-uns ini apa ya? Mungkin bisa berarti jinak, nyaman, ramah gitu ya, kalau secara lugatannya gitu. Tapi mari kita coba lihat pengertiannya. Wahwa dan adapun al-uns itu kama dzakarahu, sebagaimana menyebutkan atas al-uns itu siapa? Al-Harawi. Al-Harawi, Imam Al-Harawi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Harawi, ibaratun an ruhil qurb. Ini adalah satu ungkapan yang menjelaskan bahwa al-uns itu ruhnya kedekatan dengan Allah. Bahasa terjemahan dari bahasa Arab kan banyak keterbatasan juga gitu ya. Tapi kira-kira begini, al-uns itu jinak, nyaman lah. Tumakninah sebetulnya kaitannya dengan tumakninah, nyaman dengan Allah. Jadi ibaratun an ruhil qurb. Jadi Syekh As-Sinkili mengutip dari Syekh Al-Harawi, itu dekat dengan Allah. Jadi ketaatan dan cinta itu yang melahirkan kedekatan. Ketaatan, dari tadi kan kita bicara tentang niat pokoknya untuk taat. Sebelumnya juga kita bicara mahabbah. Ketaatan dan cinta itu yang melahirkan kedekatan. Nah, tentu saja kan tidak akan dekat kalau kita tidak merasa nyaman dengan sesuatu. Kita bisa dekat, bisa akrab dengan seseorang itu kalau kita merasa nyaman, feel at home dengan sesuatu itu, dengan seseorang. Nah, sekarang bagaimana caranya kita dekat dengan Allah? Itu kita harus nyaman dengan segala al-awamir wan nawahi, dengan segala perintah-perintah Allah dan segala larangan Allah. Pokoknya kalau itu adalah ketentuan dari Allah, kita harus nyaman. Bisa tidak kita merasa al-uns, merasa nyaman, merasa jinak gitu, merasa ramah gitu. Pokoknya tidak merasa ada tidak betah gitu, betah saja gitu. Nah, kalau sudah ada rasa al-uns seperti itu, maka ini adalah ruhul qurb. Kita bisa lebih
muraqabah, kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa dzikr dan zikr. Nah, kita sering mendengar tentu saja kalau adzikr, wahwa dan zikr itu adalah ma yataqarrabu bihi ilallah ta'ala. Ma sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu kan mengingat ya. Jadi zikir ini bagi Syekh As-Sinkili khususnya itu dianggap sebagai satu amaliyah yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi tidak akan mungkin apalagi yang bergabung di dalam tarekat, seorang sufi tidak akan mungkin tidak punya formula zikir. Jadi para khalifah, para sufi itu selalu punya formula zikir. Nah, memang ragamnya, caranya kan sudah disebutkan juga di dalam Tanbih Al-Masih di bagian awal ya, itu mutanawwi', macam-macam, tergantung daripada petunjuk dari mursyid. Oleh karenanya formula zikir di dalam tarekat Syatariyah, Saziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan tarekat-tarekat yang lain itu beberapa itu formulanya berbeda-beda, gitu ya. Kalau kita lihat lagi beberapa penjelasan tentang zikir itu sering dikaitkan kan dengan bagaimana kita membersihkan diri dari sifat ghaflah, lupa, lalai dan lupa gitu. Bisa dilakukan secara lahir, secara batin, ya itu macam-macam. Yang penting adalah bagaimana menghadirkan Allah di dalam diri. Nah, itu yang dimaksud dengan zikir di sini. Ada penjelasan rupanya di sini dari Syekh Al-Harawi. Waqala, dan telah berkata siapa Al-Harawi, Imam Al-Harawi, huwa yang dimaksud dengan al-dzikr ini balik ke sini domirnya at-takhallus itu membersihkan diri minal ghaflati yang tadi saya singgung, membersihkan diri dari si lalai, wanisyan dan lupa. Nah, supaya kita tidak lalai, tidak lupa, ya zikirlah. Ya minimal kan habis sholat, ba'da sholat kita berzikir, zikir subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Tentu saja tidak harus diucapkan zikir itu. Zikir itu mengingat kan, jadi dengan hati pun juga bisa gitu. Jangan menganggap bahwa orang yang diam itu tidak zikir gitu. Kalau bagi para sufi apalagi nafasnya saja itu adalah zikir gitu. Karena zikir tidak selalu dalam pengertian lisan lahir. Kemudian yang berikutnya manzilah berikutnya awal faqr dan al faqr. Faqr itu ya fakir lah ya, secara sederhananya itu. Faqr itu bisa juga iftiqar itu membutuhkan. Faqr di sini coba kita lihat maknanya. Wahwa, dan adapun al-faqr ini al-khuluqut tam itu adalah akhlak yang sempurna an jami'i atharil kasrati wal inhiraqat wa ahkamil adat fil muradat. Jadi ini dianggap sebagai satu akhlak yang sempurna yang mencerminkan capaian dari berbagai tangga ruhani. Gitu. Dengan al-faqr ini maksudnya adalah seseorang itu hanya membutuhkan dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir kan. Al-faqir. Seringkali di dalam manuskrip itu tertulis al-faqir, al-haqir. Jadi itu tawadhu gitu. Seorang yang membutuhkan, seorang yang hina. Jadi mendefinisikan dirinya sebagai di hadapan Allah tentu saja yang maha besar, yang maha agung, sebagai seseorang yang fakir, seseorang yang tidak punya kelebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menambahkan di dalam tweet saya tentang tangga ruhani bahwa orang yang fakir itu bukan berarti mereka yang tidak punya harta. Orang yang fakir itu bukan orang yang tidak membutuhkan harta atau kedudukan gitu ya. Tetapi mereka yang bisa tetap fakir di dalam kekayaannya. Tetap fakir di dalam kekayaannya artinya ketika ia menerima
sesuatu banyak atau sedikit, ia tetap bersyukur. Kemudian cara syukurnya tentu saja mentasarrufkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap fakir di dalam kekayaannya. Gitu ya. Bahkan mungkin kalau dirumuskan tuh ada, kalau kita memberi banyak, yakinilah bahwa itu sedikit. Kalau kita menerima sedikit, yakinilah bahwa itu banyak. Nah, itu juga bagian dari bagaimana cara mengelola hati. Kalau kita menerima dari orang lain, entah honor, entah apa begitu ya, misalnya 1 juta, yakinilah bahwa itu 10 juta. 1 juta saja bagi saya sudah alhamdulillah, kira-kira begitu. Tapi begitu memberi kepada orang lain, misalnya 5 juta, meskipun memang mampunya hanya segitu, yakinilah bahwa aduh, saya kok baru, mohon maaf ya, baru bisa 5 juta saja gitu. Itu bagian dari mengelola hati, al-faqr. Kemudian masih dijelaskan al-waqala, dan berkata siapa Al-Harawi, Imam Al-Harawi, ismun, berarti ini menjelaskan apa? Al-faqr ya. Al-faqr itu adalah ismun lil bara'ah min ru'yatil malakah. Ini definisi dari Syekh Al-Harawi, bahwa al-faqr ismun lil bara'ah min ru'yatil malakah. Jadi kata al-faqr itu adalah ungkapan gitu. Bahwa seseorang itu mengakui tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kuasa. Yang memiliki kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu definisi dari al-faqr yang disampaikan oleh Syekh Al-Harawi gitu ya. Ini kalau saya lihat di dalam definisinya yang tadi itu, ismun lil bara'ah min ru'yatil malakah gitu ya. Ismun lil bara'ah min ru'yatil malakah. Baik. Kemudian ini sobat ngariksa, jangan dikira ngariksa ini meskipun Syekh Abdul Rabb As-Sinkili ini pendek-pendek, jadi saya selalu mencoba untuk menambahkan dari berbagai sumber gitu ya, karena saya tidak ingin penjelasan yang pendek itu kurang jelas, sehingga saya mencoba mencari gitu sumber-sumbernya itu, baik yang tadi beberapa ayat Al-Qur'annya saya sebutkan, misalnya ayat-ayat tangga-tangga yang tadi itu ya, termasuk Al-Faqr juga ya, tentu saja banyak kata-kata al-faqr di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, misalnya, itu menggambarkan bahwa manusia, wahai seluruh manusia, kalian itu orang yang membutuhkan kepada Allah. Antumul fuqara ilallah, itu salah satu penjelasannya. Baik, kemudian setelah al-faqr adalah yang sebaliknya, al-ghina. Mana nih? Al-ghina. Nah, ini kalau sobat ngariksa lihat manuskripnya seperti al-fana. Tapi sesungguhnya itu ghin, bukan fa ya. Nah, ini memang biasa dalam manuskrip itu sering kalau tidak hati-hati tertukar begitu. Tapi konteksnya di sini al-ghina. Saya hampir membaca waktu itu al-fana karena memang seperti fa kan. Wal-fana, tapi begitu lihat definisinya, wahwa al-milku tam. Kok al-fana tapi al-milku tam gitu, rasanya kok tidak masuk akal begitu. Nah, ternyata itu bukan al-fana tetapi al-ghina gitu. Al-milku tam. Dan adapun al-ghina itu kaya, adalah al-milk, milik at-tamu yang sempurna. Maksudnya kaya hati, kaya jiwa ya. Ini hakikat kaya, jadi sempurna. Wal ghaniyu, dan adapun orang yang kaya itu wal ghaniyu, dan adapun orang yang kaya mina ibadi, di antara hamba-hamba Allah itu, man adalah orang istaghna, yang merasa cukup orang itu bil haqqi, dengan Allah saja, amma siwahu, tidak membutuhkan lagi selain Allah. Jadi hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan kira-kira begitu ya. Jadi bahwa
seorang hamba yang memiliki sifat yang sudah bisa memiliki sifat al-ghina ini orang yang merasa cukup dengan Allah saja, tidak membutuhkan selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, kan? Bukan na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka, tetapi iyyaka. Ini di dalam berbagai penjelasan baik nahwiyah, filsafat bahasanya lah kira-kira begitu, maupun penjelasan sufistis, sesungguhnya itu satu makna bahwa iyyaka nasta'in itu maksudnya hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Kalau nasta'inu iyyaka itu kurang tegas begitu, kurang ditekankan. Minta tolong kepada Allah bisa jadi minta tolong kepada yang lain juga, tapi tidak, ini iyyaka itu. Al-ghina ini memang sangat terkait dengan yang sebelumnya, al-faqr, ya. Tentu saja yang dimaksud dengan kaya di sini lain dengan maha kaya Allah. Kalau Allah maha kaya ya maha segalanya, tapi kaya yang dinisbahkan kepada kalaupun disebut sebagai al-milku tam, ya bukan berarti dalam pengertian sempurna seperti sifat Allah, tetapi ini adalah satu cerminan dari sifat-sifat Allah. Jadi para sufi itu kan mencoba untuk bagaimana menerjemahkan sifat-sifat Allah di dalam dirinya, gitu ya. Itu al-ghina. Kemudian yang berikutnya wal muradu. Yang keberapa nih al-murad ini? Yang ke-10, sudah yang terakhir berarti ini. Al-murad, wal muradu dan al-murad. Al-murad ini kita tahu dari kata irodat juga gitu ya. Yang dikehendaki. Ini isim maf'ulnya kan. Arada yuridu fahuwa murid wa dzaka murad. Wa dzaka muradun. Al-murad itu yang dikehendaki atau yang terpilih lah barangkali kalau secara bebasnya itu. The chosen one, yang terpilih, mereka yang terpilih gitu. Al-murad. Wahwa, dan kalau kita lihat pengertian dari apa sih maksudnya yang terpilih itu, kita bisa melihat di sini al-mutakhattif min wadin, al-mutakhattaf min wadin ay min wadit tafarruqah ila wadil jam'i. Mereka yang mutakhattaf itu yang dinaikkan, yang dirawat, yang diselamatkan min wadin dari satu lembah ila wadin ukhra, min wadit tafarruqah dari satu tempat tafarruqah itu kan berpisah-pisah ya. Maksudnya adalah dari tempat yang tidak baik gitu, kemudian diangkat ila wadil jam'i, menjadi dipindahkan ke tempat yang baik begitu. Nah, secara bebasnya itu kira-kira begitu. Nah, oleh karenanya yang dimaksud di sini adalah orang yang terpilih. Kalau seandainya seseorang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang terpilih, maka ia akan diangkat derajatnya dari tempat derajat yang mungkin tidak lebih baik, diangkat ke tempat yang lebih baik. Nah, kalau di dalam contoh para nabi, tentu saja Rasulullah SAW sendiri itu adalah contoh bagaimana seorang manusia, ya, pilihan yang Rasul sendiri kan tidak meminta untuk menjadi Rasul, mendapatkan wahyu Al-Quran, kan tidak meminta, tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Kalau kita baca di dalam Al-Quran itu, wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab, ya, itu salah satu yang bisa kita lihat di dalam surat Al-Qasas ya, ayat 86. Nah, itulah Sobat Ngariksa 10 dari bagian yang ke-5 ya, dari tangga yang ke-5, yaitu al-usul tadi ya. Ada 10 tangga ruhani yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rabb Singkel gitu. Nah, Sobat Ngariksa, masih ada waktu untuk kita lanjutkan pada tangga yang berikutnya. Saya persilahkan Sobat Ngariksa kalau ada yang mau
menyampaikan tanggapan atau apapun di dalam komentarnya ya. Terima kasih, silaturahimnya lah. Saya senang sekali kalau membaca Sobat Ngariksa komentar ya hadir gitu, menyimak, itu rasanya hati ini senang gitu, karena oh ada yang mendengarkan berarti begitu ya. Walaupun bagi saya ada yang mendengarkan atau tidak, ya saya tetap akan melakukan ini gitu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Mohon doa supaya saya bisa istiqomah. Yang berikutnya wa ammal audiyah. Nah, sekarang al-qismus sadis, Sobat Ngariksa, bagian yang ke-6, kita akan masuk pada al-audiyah. Al-audiyah itu ya apa ya? Terjemahnya itu bisa seperti tadi dari wadin, seperti lembah gitu, the valley gitu ya. Nah, tetapi bisa juga ya kita terjemahkan rasa lah. Ini rasa-rasa. Kalau kita lihat isinya, kita akan bicara tentang rasa yang ada di dalam hati, al-audiyah. Yang pertama, fafiha, maka di dalam itu di dalam al-audiyah ini al-ihsanu. Ya, khabar muqaddam, mubtada muakhar. Fafiha, maka di dalam al-audiyah itu al-ihsanu. Yang pertama ihsan, tangga ruhani yang sering sekali kita dengar. Ini ihsan. Ihsan itu ya salah satu puncak kesempurnaan ya, karena Islam, iman kan, kemudian ihsan. Yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana malaikat Jibril menyamar menjadi seorang laki-laki gitu kan. Kemudian bertanya kepada Rasul, salah satunya ma huwal ihsan, apa ihsan itu? Nah, di sini definisinya diambil juga dari hadis itu. Wahwa, dan adapun ihsan itu anta'buda, adalah engkau beribadah rabbaka, kepada Tuhanmu, ka'annaka, seolah-olah engkau tarohu, seolah-olah engkau melihatnya gitu. Jadi engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ihsan itu kebaikan, akan dibalas juga dengan kebaikan oleh Allah. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari ihsan itu kecuali ihsan. Dan ihsan ini memang kalau para sufi bahkan menerjemah, saya pernah membahasnya di dalam Ithafudz Zaki ya, bahwa ihsan itu kalau bagi Syekh Ibrahim Al-Qurani itu fa'ilam takun tarohu. Kalau engkau sudah bisa fana dari diri engkau sendiri, tarohu, engkau akan dapat melihat Tuhan. Itu akan kasab, akan melihat keagungan-keagungan Tuhan. Tentu bukan melihat zat Tuhannya. Nabi Musa saja tidak bisa kan, baru melihat cahayanya yang dipancarkan ke gunung saja Nabi Musa sudah pingsan kan begitu. Anta'buda rabbaka ka'annaka tarahu. Ini adalah satu martabat, satu tingkatan di mana seseorang merasa melihat dan dilihat dan selalu menghadirkan Allah setiap saat gitu. Jadi ini inti iman, puncak dari kebaikan bagi para sufi itu. Dan sebetulnya bagi para sufi puncak dari ihsan itu adalah fana. Alid mihlal ya waktu itu ya. Jadi melebur, az-zawal walid mihlal, itu fana itu. Jadi tidak ada balasan dari ihsan ini karena sudah puncak kebaikan, kecuali balasannya itu adalah ihsan pula. Surat Ar-Rahman ayat 60. Nah, berikutnya Sobat Ngariksa, mana nih? Wal ilm. Nah, yang kedua di dalam tangga al-audiyah ini adalah al-ilm. Al-ilm ini kama qala al-Harawi, sebagaimana dijelaskan, berkata siapa al-Harawi, Imam al-Harawi, ma ilmu itu adalah sesuatu koma yang tegak bidalilin, dengan adanya dalil, bukti. Warofa'a, ini jangan keliru mengatofkan ya. Jangan atofnya ke bidalilin. Kalau bidalilin nanti bidalilin warof il jahli. Nah, itu memungkinkan tuh begitu tuh membacanya, tapi nanti maknanya jadi tidak benar gitu ya. Karena kata rofa'a fi'il madinya dan rof'unya sebagai masdarnya itu sama. Rofa'a
yarfa'u, raf'un di sini ya. Yang disebut dengan ilmu itu, pengetahuan itu adalah sesuatu yang tegak berdasarkan. Jadi pengetahuan itu harus selalu didasarkan pada bukti, pada dalil. Itu baru knowledge namanya. Namanya knowledge kan, pengetahuan. Warafa'a, dan pengetahuan itu sesuatu yang dapat menghilangkan al-jahla, kebodohan. Nah, itu yang disebut dengan al-ilm. Jadi kalau belum pengetahuan itu belum bisa menghadirkan argumen yang kuat, itu belum disebut sebagai sebuah pengetahuan. Jadi harus establish melalui bukti yang jelas, dan setelah mengetahui dan mendengarkan pengetahuan itu, seseorang itu menjadi cerdas gitu, menjadi tercerahkan. Itu rafa'al jahla, itu maksudnya di situ gitu ya. Melenyapkan kebodohan gitu. Kalau di dalam tradisi tasawuf itu ada ilmu yang dipelajari, ada ilmu yang bisa didapatnya itu dengan melalui didengar, dilihat, dicerna oleh akal, tapi ada juga ilmu yang itu nyampenya itu hanya diperoleh melalui ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi langsung masuk ke dalam hati seseorang. Mungkin salah satunya kita sering mendengar ilmu laduni ya. Para kiai yang al-arif itu seringkali mendapatkan ilmunya itu ya hanya diketahui oleh dia sendiri. Dia sendiri nggak tahu ya, tiba-tiba saya ya dapat saja gitu, kira-kira begitu. Tentu saja ini riyadhahnya lama, panjang, dan itu adalah hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya kita mengetahui bahwa ada kategori ilmu itu yang melalui diperolehnya itu membaca, ya, melihat, mendengar, mungkin seperti sekarang mendengar begitu, tapi ada juga yang langsung diperoleh masuk ke dalam hati seseorang ya. Kemudian yang berikutnya mana? Wal hikmah itu dan al hikmah. Wahya, dan adapun al hikmah itu tangga ruhani berikutnya, ma'rifatu asraril asya'i. Itu adalah mengetahui rahasia-rahasia segala sesuatu, wartibatul asbabi, dan keterikatan sebab bimusababiha dengan musababnya, sebab akibat. Jadi yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah mengetahui segala sesuatu yang sifatnya itu sir, rahasia gitu. Jadi tidak lagi sekedar al-ilmu, al-knowledge gitu yang lahir gitu ya. Tapi ini sudah hikmah. Jadi orang yang memiliki hikmah, orang yang sudah mencapai makom yang ke berapa ini ya? Ke 53 ini berarti itu dia mengetahui segala sesuatu yang sifatnya itu rahasia, tapi ia bisa mengetahuinya. Ia juga bisa memahami hubungan sebab akibat kalau di sini gitu ya. Jadi hikmah di sini sering kita terjemahkan sebagai bijak, bijaksana, kemudian bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Nah, itu juga bijak gitu. Bisa selalu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, tidak berlebihan gitu ya. Bisa juga hikmah itu tidak menyegerakan sesuatu yang memang ya sudah ditetapkan. Jadi kalau ditetapkan rapat jam 10 misalnya, itu tidak saya jam setengah 10 sudah nungguin gitu, panitianya jadi gelisah gitu. Sederhananya mungkin itu analogi sederhana. Jadi tidak menyegerakan sesuatu yang sudah ditetapkan, tapi juga tidak menunda gitu. Itu hikmah juga bijak gitu. Kalau mau diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari boleh juga gitu. Kalau saya melihat ya, mengamati tradisi di Jepang, kehidupan di Jepang itu ada hikmah dalam konteks waktu ya. Kalau rapatnya itu jam 10, orang Jepang tidak mau masuk ke dalam ruangan sebelum jam 10. Karena apa? Takut meneror panitia gitu. Waduh, udah datang nih, nggak enak gitu misalnya. Takut terteror kan. Tapi apalagi terlambat, itu aib banget gitu bagi mereka gitu ya. Nah, ini values seperti ini kan tentu saja tidak selalu sumbernya itu dari tasawuf kan. Kebaikan itu, hikmah itu bisa dari mana saja. Al hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah
milik orang mukmin yang hilang. Jadi kalau ketemu di mana saja ambil gitu. Walau min khudil hikmah walau min famil bahaim, kan gitu. Khudil hikmah walau min famil bahaim. Ambil kebijakan itu, hikmah itu walaupun keluar dari mulut hewan, katanya begitu. Sampai seperti itu. Al-hikmah. Baik, saya lanjutkan. Ini kalau menjelaskan kemana-mana itu kalau tidak dibatasi dengan teks itu saya bisa ngawur juga kadang-kadang gitu ya, kemana-mana. Jadi sengaja ngariksa ini didampingi oleh teks supaya saya tidak kemana-mana. Nah ini aja menjelaskannya kemana-mana lagi nih. Wal basirah, kita lanjut. Wal basirah dan makom al basirah. Nih apalagi nih al basirah. Kalau hikmah sering kita dengar. Coba al basirah. Al basirah itu wahya. Dan adapun al-basirah itu kuwatun batinatun, itu satu kekuatan yang sifatnya batiniyah, kekuatan batinatun yang sifatnya batin, lil ghalabi bimanzilatil aini lirra'si. Jadi yang mengatasi, maksudnya di atas beyond penglihatan lahir gitu. Jadi basirah itu penglihatannya tidak satu kemampuan, satu penglihatan, tapi tidak menggunakan penglihatan lahir gitu. Melainkan tusamma, dinamai al-basirah ini bi'ainil qalbi, itu mata hati. Jadi seseorang itu memiliki, kalau yang sudah sampai pada makom ini, manzilah al-basirah, memiliki basirah, ia memiliki kekuatan batin yang mengatasi penglihatan lahir. Bisa menyingkap sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, hijab, mahjub, ia bisa kasyaf gitu, ia bisa menghilangkan keraguan atas sesuatu karena ia bisa melihat sesuatu yang dengan mata batinnya, enggak, ini benar ini kok, ini anak ini juga jujur kok, orang lain masih ragu, ini benar nggak nih anak ini jujur nggak, tapi orang yang sudah punya basirah, saya sering sekali mendengar para kiai, para wali itu, begitu ketemu orang katanya wali ini langsung ngasih isyarat ini orang ini nggak benar, padahal dia baru ketemu gitu. Itu melihatnya dengan basirah, dengan mata batin gitu ya, melihat kebenaran, ia bisa melihat kebenaran yang gaib gitu. Pengetahuan mata batin ini yang akan menuntun pada kebenaran yang hakiki. Oh bagaimana dong, pengen dong ya, ini kan tangga yang ke-54, jadi harus melalui tangga yang pertama dulu. Takhalli dulu, kosongkan dulu diri gitu ya, kosongkan diri, takhalli, kemudian tahalli, baru diisi dengan amalia, nanti baru bisa tajalli, kan begitu. Itu kan tahapan besarnya gitu ya. Tadi sebelum ngariksa ada yang bertanya kepada saya, salah seorang ustaz di pesantren Al-Hamidiyah. Jadi sekarang ini para ustaz di pesantren Al-Hamidiyah, kebetulan karena saya diminta mengasuhnya, insya Allah sering juga itu pada ikut ngariksa. Jadi ini para ustadz terima kasih ya, walaupun kesibukannya pasti ada yang lain, terima kasih sudah menyempatkan untuk sama-sama kita ta'lim di ngariksa ini. Jadi sekali lagi pengetahuan batin itu menuntun pada kebenaran yang hakiki, bisa memilah mana kebenaran yang hakiki dan yang nisbi. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan kita bisa diberikan basirah gitu, karena ini satu karunia betul ya. Pengetahuan para sufi ini pengetahuan yang sangat luar biasa. Kemudian qala, mesti ada penjelasan, berkata siapa Al-Harawi, Imam Al-Harawi, hiya al-basirah itu adalah satu keadaan, satu sifat yukhallisuka, yang bisa membersihkan engkau minal hayrati, dari rasa bingung. Sampai situ. Ini saya kadang-kadang suka, karena kan kalau dalam manuskrip nggak ada titik komanya gitu ya. Kadang-kadang ini tuh wal firosa ini kirain tuh atof ke sini gitu. Untungnya penulis manuskrip yang versi Museum Aceh ini ada kasih nanda ini nih, tanda merah. Jadi kalau di atasnya ada merah, nanti kelihatan di dalam, nanti videonya kan kita unggah ya. Ada tanda merah, itu artinya ini titik di sini, ini paragraf baru gitu. Nah jadi kata Al-Harawi, yang dimaksud dengan basirah itu ma yukhallisuka minal hayrati, itu sifat yang bisa menghilangkan, membersihkan engkau dari kebingungan gitu. Itu al-basirah.
Wal firasah. Nah, sekarang apa bedanya al-basirah dengan firasah? Firasat. Kan dari tadi mungkin ada yang ini kayak firasat, tapi ada lain lagi. Wal firasatu dan firasah. Wahia dan firasah itu dan adapun al-firasah itu adalah idraku amrin ghaibin, menjumpai atau bisa mengetahui sesuatu yang gaib bi basirati qalbihi, dengan basirah hatinya tadi. Ya, dengan penglihatan mata batinnya. Kemudian sampai di situ. Ternyata komanya, titiknya. Qala, berkata siapa Al-Harawi, Imam Al-Harawi, at-tafarrusu, adapun tafarrus itu berfirasat, wa huwa istinasu hukmin ghaibin min ghairi istidlalin bisyahidin walah tibarin bitajarrubatin. Yang namanya berfirasat itu adalah mengetahui hal yang gaib tanpa perlu ada bukti, tanpa perlu ada sakti, tanpa perlu ada pengalaman empirik, yang mengetahui. Gitu. Itu firasah, makom. Jadi firasat seringkali kalau secara umum kan, saya punya firasat nih. Mungkin firasat yang dimaksud secara awam, secara umum ya. Ada gimana firasat itu? Ya, saya susah menerjemahkannya, harus lihat KBBI kali ya. Coba mungkin sobat ngariksa tolong bantu lihat firasat itu apa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam konteks Syekh As-Sinkili ini, firasat itu mengenali hal yang gaib melalui mata batin gitu. Tidak perlu dibuktikan, tidak perlu ada argumen. Pokoknya ini menurut saya sih ini yang benar gitu. Itu firasat. Makom ya. Firasat itu diperoleh dengan memperhatikan tanda-tanda tentu saja gitu ya. Tidak didatangkan oleh pikiran, tapi langsung saja masuk ke dalam hati. Nah, jadi orang atau sufi yang orang suci yang sudah bisa berada di makom firasat ini, itu bisa langsung merasakannya. Tapi ini belum yang tertinggi loh, jadi masih ada makom-makom yang lainnya. Kemudian wat ta'zim, saya lanjutkan dulu ya sampai yang ke-10-nya lah gitu. Ini yang ke-6 nih di bagian al-audiyah ini. At-ta'zim ini mengagungkan. Wahwa, dan adapun at-ta'zim itu ma'rifatu uzmatil haq, mengenali keagungan al-haq, keagungan Allah, ma'at tadzalluli, disertai dengan rasa hina, ma'at tadzallulillaha bi ghairi isyanin fi amrihi, mengenali keagungan Allah kemudian mengakui kehinaan diri di hadapan Allah, bi ghairi isyanin fi amrihi, dengan tidak melakukan maksiat terhadap perintah Allah, wala munaza'atin, dan tidak menentang fi qada'ihi, takdir qada Allah, ketentuan Allah, wa qadrihi, dan ketentuan dan kadar Allah. Jadi yang dimaksud ta'zim itu begini. Pengagungan ini maksudnya adalah tidak menyalahi perintahnya, tidak meratapi ketentuan takdirnya. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah ya diterima begitu. Jadi pengagungan di sini maksudnya segala sesuatu dari ketentuan Allah itu kita takzim kepada ketentuan itu. Tidak memilih amaliyah yang menggampangkan atau meremehkan. Itu juga takzim. Gitu. Tapi juga sebaliknya tidak berlebihan. Takzim ya. Jadi tidak, kecuali kalau kata Allah dan kata Rasulnya ini ada rukhsah. Rukhsah justru harus diambil malah gitu ya. Tapi ketika tidak ada rukhsah, tidak menggampangkan, harus memuliakan gitu ya. Kemudian yang berikutnya mana? Wal ilham, dan ilham. Ilham itu ya ilham. Kita sering mendengar juga kan, dapat ilham. Ya ilham dalam pengertian itu. Tapi kita coba lihat definisinya. Wahwa, dan adapun ilham itu ilmun, adalah pengetahuan rabbaniyun, yang sifatnya rabbani. Pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Waridun, yang datang alal qalbi, masuk ke dalam hati. Gitu. Ada beberapa kemiripan ya dengan yang tadi. Ini nanti ada bedanya. Qala, berkata siapa Al-Harawi, Imam Al-Harawi, al-ilhamu, adapun ilham itu maqamul muhaddasina, itu adalah maqam al-muhaddasin. Sobat ngariksa, saya sengaja di sini menampilkan
penjelasan dari sumber lain. Nanti akan saya coba lihat ini karena di sini agak kurang jelas nanti ini nih ada salah ketik gitu ya. Nanti saya akan coba tampilkan. Nah, tapi kita lihat dulu. Ilham itu adalah maqam al-muhaddatsin. Ini al-muhaddatsin itu kalau hadis itu kan hadisnya ya. Al-muhaddis orang yang menyampaikan hadisnya. Tapi al-muhaddas, ada istilah al-muhaddas. Al-muhaddatsin itu adalah mereka yang diadres oleh hadis gitu. Kalau saya baca penjelasannya secara singkat itu al-muhaddas ini orang-orang pilihan juga yang diadres oleh hadis. Misalnya dalam penjelasan Manazilus Sairin itu al-muhaddas itu berdasarkan hadis Siti Aisyah itu misalnya Sayyidina Umar bin Khattab itu seorang al-muhaddas, maksudnya orang yang sudah terpilih begitu. Nah, ilham itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang al-muhaddas. Wahwa, dan ilham ini fauqa maqamil firasah, di atas firasat. Ilham itu. Firasat sudah kayak keren gitu, tapi ada yang lebih keren, yaitu memiliki ilham. Kenapa? Li'anna al-firasah, karena al-firasah, nah di sini saya akan masuk ke sini, supaya lebih jelas, li'anna al-firasah, karena al-firasah itu rubbama waqa'at nadirotan, kadang-kadang datangnya itu kadang-kadang nadir. Nadiroh di sini bukan Gus Nadir ya. Nadiroh di sini langka gitu. Jarang gitu, langka firasat itu. Awis tus'ibat ala sahibiha waqtan. Sewaktu-waktu saja datangnya. Wasta'sot alaihi, dan kadang-kadang juga tidak bisa diperoleh gitu, sulit untuk dicapai gitu. Sementara wal ilhamu la yakunu illa fi maqamin atidin, sedangkan kalau ilham itu lebih mapan, jadi lebih dia tetap begitu ya gitu. Oh, ini sudah jam 9 ya. Saya akan selesaikan dulu sampai 10 di martabat sedikit lagi ya sobat ngariksa. Ya, ini sudah saya baca tadi. Jadi ilham itu begitu, lebih tinggi daripada apa tadi? Firasat gitu ya, lebih tinggi daripada al-ilham gitu. Lebih permanen gitu ilham itu. Kalau firasat itu ya datang sesekali saja, dan itu juga belum tentu diperoleh, dicapai gitu ya. Kemudian makom yang berikutnya, yang ke-8 di dalam bagian ini adalah was-sakinatu dan as-sakinah. Ini juga akrab ya kalau bagi kita yang awam mungkin. Ya mudah-mudahan ya pernikahannya sakinah, mawadah, warohmah gitu. Itu udah nempel banget. Kalau ditanya apa sih pengertiannya sakinah? Nah, di sini ada di Tanbih Al-Masyi. Wahia, dan adapun as-sakinah itu adalah keadaan, mungkin bisa lari ke sini nih, minnya di sini min litabyin lil bayan. Adalah sesuatu keadaan tajiduhu an-nafsu minat tuma'ninati. Tajiduhu jadi jiwa merasa tumakninah. Jadi sakinah itu merasa tumakninah inda nuzulil ghaibi, ketika menghadapi atau mengetahui yang gaib. Jadi sakinah itu ya tenang gitu ya. Tumaninah itu kan tenang. Keadaan di mana jiwa merasa tentram. Nah, kalau di dalam penjelasannya sakinah itu biasanya diperoleh oleh seorang sufi setelah mengalami goncangan, setelah mengalami kesulitan, kegelisahan, ketakutan. Ketika Rasulullah SAW misalnya bersembunyi di Gua Hira ya bersama Abu Bakar, dikejar-kejar, itu mengalami kegoncangan, ketakutan karena dikejar-kejar oleh kaum kafir saat itu. Tapi kemudian setelah diselamatkan mendapatkan ketenangan, as-sakinah. Hatinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran lagi ketika sudah sakinah. Nah, bagi mereka yang sudah mendapatkan as-sakinah ini mendapatkan anugerah ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak semata-mata sakinah itu maksudnya tidak berantem begitu di dalam rumah tangga, itu ya. Itu juga benar. Tetapi keadaan jiwa di mana merasa tentram gitu ya. Nah, tapi ada lagi yang lebih tinggi daripada sakinah, yang berikutnya wat tumakninatu, dan tumakninah. Setelah sakinah itu tumakninah,
itu di atasnya lagi. Apa itu? Wahia dan tumakninah itu sukunul amni istirahatan. Itu merasa aman, sudah tentram gitu ya, merasa tenang. Jadi tumakninah itu ya puncaknya sakinah. Sakinah dulu baru tumakninah gitu. Kalau sudah sakinah, orang akan merasakan tumakninah gitu. Jadi kalau belum sakinah, tidak akan nyampe pada tumakninah gitu. Tumakninah tuh kayak kalau dalam sholat kan perlu tumakninah juga, misalnya habis berdiri kemudian ruku ya. Itu tumakninah itu kan diam sejenak. Makanya sukunul amni, diam merasa aman. Istirahatan, diam, istirahat. Qala berkata siapa Al-Harawi, Imam Al-Harawi, tumakninah itu sukunun, diam, yuqarribuhu amnun sahihun. Yuqawihi amnun sahihun, yang dikuatkan dengan rasa aman yang benar. Kalau sudah ini sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Rasulullah di Gua Hira itu dia beliau mendapatkan ketenangan, as-sakinah, kemudian yakin bahwa sudah aman karena amnunnya itu amnun sahihun, dari perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabihun bil'ayan gitu. Jadi sudah merasakan betul-betul hakikat dari aman yang dibutuhkan gitu. Nah, yang terakhir sobat ngariksa, mana nih tadi? Wal himmah. Yang terakhir ini al-himmah. Al-himmah itu wahia, dan ada al-himmah itu kama qala Al-Harawi, ma yamlikul inbi'asa ilal maqsudi sirfan la yatamalaku sahibuha wa la yaltafitu anha. Al-himmah itu kalau kita terjemahkan secara bebas itu hasrat. Jadi sesuatu yang meliku, yang mendorong, memiliki, maksudnya mendorong al-inbi'asa untuk bangkit ilal maksudi, untuk mencapai sesuatu yang dimaksud. Jadi al-himmah itu hasrat yang gairah yang kuat, yang menggerakkan hati untuk mencapai tujuan gitu. Al-inbi'as. Jadi tidak bisa dibendung. Jadi seseorang yang sudah mencapai tangga ruhani al-himmah, ia tidak bisa dibendung, bahkan dirinya sendiri tidak bisa mengontrolnya untuk ingin dekat dengan Allah. La yatamalaku sahibuha. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa mengontrol. Wala yaltafitu anha, dan tidak bisa berpaling lagi. Hasratnya itu betul-betul, himmahnya itu betul-betul tinggi, ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kualitas seseorang itu kan terletak pada himmahnya, pada hasratnya. Ada nggak keinginan kuat? Tadi siang saya ngobrol dengan teman-teman peneliti di LIPI, tapi dalam konteks penelitian, tentu bukan dalam konteks tasawuf ya. Tapi maksud saya dalam konteks tertentu, seperti aktivitas-aktivitas itu kalau kita tekuni dengan sungguh-sungguh, ada masanya kita mengalami satu, saya menyebutnya ekstase. Ekstase itu satu keadaan di mana kita nggak bisa ditahan lagi, dan tidak ada yang bisa menahan keinginan itu terus gitu. Ketika meneliti, waktu itu saya sedang di Kyoto, jadi melakukan riset gitu selama 3 bulan. Sumber-sumber tersedia, ada sumber primer, sumber sekunder. Wah, ini saya pengen menulis ini, sehingga otak itu lebih cepat, lebih maju daripada keyboard, daripada tangan. Ini belum nyampe ke sini, di sini udah berputar. Ini yang mau saya tulis ini. Tapi ntar dulu, ini keyboard saya nih, Mas. Jadi kayak berantem gitu antara jari dengan otak gitu. Otak saya udah nemu gitu apa yang mau ditulis. Waktu itu saya sedang meneliti tentang female Indonesian Sufis, sufi-sufi perempuan Indonesia. Mengapa himmah saya begitu tinggi saat itu? Karena saya melihat, aduh, ini yang mau saya tulis ini sesuatu yang kayaknya orang belum tahu deh gitu. Sumbernya saya dapat gitu, primer. Nah, jadi kejar-kejaran, ekstase. Jadi udah nikmat banget begitu. La yatamalak sahibuha wa la yaltafitu anha. Tapi begitu selesai, sudah balik lagi ke keadaan semula lagi gitu ya. Nah, sobat ngariksa, itulah 10 tangga ruhani di dalam Al-Audiyah. Jadi kita ini masih punya 3 lagi sebetulnya ya, 3 bagian lagi, 3 kali 10 itu 30. Mudah-mudahan deh nanti yang berikutnya kita bisa selesaikan. Ini bagian dari Al-Ahwal, perilaku. Ini
apa namanya satu muatan-muatan ruhani di dalam Tanbihul Mahsi yang saya kira mudah-mudahan bermanfaat sekali ya untuk kita semuanya. Memang masih banyak di sini, nanti akan dibahas lagi lah pada kesempatan yang berikutnya. Ini tidak cukup untuk melanjutkan. Demikian Sobat Ngariksa, dan sambil jeda sedikit saya persilahkan kalau ada yang tanggapan yang mau dibacakan, atau saya lihat sendiri ya. Coba kita lihat. Saya bisa tidak melihat ya. Atau ada yang mau bacakan? Silakan. Ada? Boleh? Ada 24 komentar. Silakan. Atau saya langsung saja nih. Langsung saja ya, karena ada 1/4 jam. Oke, saya coba lihat di sini nih. Ini karena Idul Fitri, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada mereka-mereka yang sudah menyimak malam ini, tapi saya tidak bisa melihat semua juga sih sebetulnya gitu ya. Terima kasih, di sini ada akun Haris Fakhriza, terima kasih banyak. Mas Agus Iswanto, terima kasih juga ya. Sudah terjawab katanya tadi soal tanda merah, cara menandai rupanya. Terima kasih. Iya betul. Jadi itu kalau di dalam manuskrip itu rubrikasi sebetulnya, rubrikasi ya. Hanya saja ada yang kata, ada juga ini tanda merah, itu menandai. Terima kasih banyak. Kemudian ada juga nih dari Ustadz Sumawijaya. Ini nih Ustadz di pesantren Al-Hamidiyah. Sobat Ngariksa Al-Hamidiyah tetap menyimak. Mohon maaf lahir batin, dan tim Ngariksa terima kasih banyak. Dari akun CFI Sofiah, wah Sofi Barkah ini hadiroh katanya. Terima kasih banyak CFI di Cirebon ya. Siapa lagi nih? Ini ada 26 komentar, tapi yang kelihatan di saya kok sedikit ya. Saya harus gimana nih supaya bisa ngelihat banyak? Di Mac kenapa? Ini di Android, kayak di Mac Nggak muncul. Ini muncul beberapa nih. Terima kasih juga nih, ada dari Ibu Susi Susilawati. Wah, di Istanbul. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf lahir batin. Setia menyimak katanya. Terima kasih banyak. Dari Ohan Jauharudin. Terima kasih banyak Kang Ohan di pesantren Lemka Sukabumi, Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Hadir katanya meski telat, nggak apa-apalah, lebih baik terlambat. Lebih baik terlambat. Apa? Biar lambat asal selamat, lain lagi ya. Terima kasih. Ada dari akun Pak Dudi Komaludin. Terima kasih banyak Pak Dudi, Mang Dudi. Materi yang sangat super. Bandung, Kuningan, standby. Terima kasih atur nuhun pisan. Dari Pak Ahmad Rafiq juga hadir katanya. Saya disapa ajengan nih, malu saya belum makom itulah ya. Ya Kiai. Wah, ini Ustadz Fahmi juga, terima kasih. Ustadz Fahmi, ini silaturahim kita, ini Idul Fitri soalnya sekalian ulang tahun sekali lagi. Kalau nanti supaya ingat gitu, bulan Mei itu adalah ulang tahun Ngariksa. Sekarang memang kita tidak mengadakan satu acara khusus ya. Nah, tetapi insya Allah ini kita ingat supaya bisa terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Terima kasih banyak Ustadz Fahmi di Alhamdulillah juga. Ini di saya muncul sih beberapa gitu ya, tapi tidak muncul semuanya ya. Sudah ada 31. Ada yang sifatnya pertanyaan tidak? Cuma satu itu. Yang satu itu ya, Mas Agus gitu. Terima kasih. Kita ada lagi ini dari akun Irham, Mas Irham Yuwanamu. Terima kasih banyak, sudah hadir juga.
biasanya kalau setelah saya selesai gitu, saya melihat-lihat lagi semua komentarnya, baru saya bisa melihat. Kalau lagi live begini, rupanya saya hanya bisa melihat yang saat itu yang baru gitu ya. Jadi Sobat Ngariksa, kalau ada yang mau, ayo buruan nih, masih ada 5 menit, 10 menit gitu. Nah, jadi Ngariksa ini satu cara sebetulnya seperti yang kita sering sampaikan, satu cara bagaimana kita menjembatani sumber-sumber kebaikan yang ada di dalam sumber-sumber kuno. Saya ingin menunjukkan, membuktikan bahwa yang kuno itu, yang klasik itu asik juga. Kenapa ini penting? Karena sekarang ada kecenderungan berpengetahuan itu seringkali inginnya itu yang instan-instan saja. Ingin yang melihat bacaan saja, judulnya saja kadang-kadang itu. Tidak melihat isinya. Nah, tetapi di Ngariksa ini kita bedah manuskripnya, kemudian kita bacakan, kita tampilkan juga ini teksnya ya, supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Dan saya juga kalau seandainya ada yang keliru, tentu saja sangat terbuka untuk dikomentari dan diperbaiki gitu ya oleh Sobat Ngariksa semuanya. Nah, Sobat Ngariksa, mungkin itu ya. Terima kasih banyak kalau melihat di tayangan Ngariksa yang 2 tahun kedua ini sudah tayangannya saja sekarang sudah 11 kali dibagikan. Jadi terima kasih banyak Sobat Ngariksa yang ikut nobar, ikut nonton bareng di Ngariksa yang ke-45 tentang tangga ruhani para sufi ini. Saya sangat berharap tentu saja apa yang dibahas ini semuanya memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sobat Ngariksa, sebagai penutup refleksi dari pembahasan tentang tangga ruhani yang ketiga ini, manusia adalah makhluk nyaris sempurna. Sebagian bisa menapaki tangga tertinggi ruhani, demikian para sufi meyakini. Kita manusia dicipta berbeda dari ciptaan lainnya. Indah bukan semata fisik belaka, melainkan karena fitrahnya kita memiliki nurani, batin, dan rasa yang berasal dari cahaya Sang Pencipta. Para sufi menyampaikan pelajaran dan sekaligus memberi tauladan bahwa fitrah kesempurnaan bisa diperoleh melalui latihan. Kita perlu melatih rasa, kita perlu mengasah jiwa. Kembali kepada fitrah berarti kembali kepada asal kejadian. Kembali menjadi manusia yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat berlebaran. Mohon maaf batin dan badan. Terima kasih Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di channel Ngariksa. Sampai tadi sore sudah bertambah lagi menjadi 2.770. Alhamdulillah. Ini sudah diunggah tangga Ngariksa yang pertama dan yang kedua. Sekarang yang masuk yang ketiga, mudah-mudahan ini sudah 45 episode ya, Alhamdulillah. Jadi channel Ngariksa ini akan terus tayang dan terus bertambah kontennya. Mudah-mudahan terus memberikan kemanfaatan. Nontonnya ya tidak harus sekarang kan ya, bisa nanti-nanti. Ini yang baru diunggah 10 jam lalu sudah ada yang 30 kali melihat. Dan saya surprise bahwa bagian yang jelajah naskah Satariyah, jelajah silsilah naskah Satariyah itu sampai sudah dilihat 3.000-an kali. Belum jutaan. Tetapi itu sesuatu yang menggambarkan bahwa topik tentang tarekat Satariyah ini memang lumayan banyak juga ya yang menginginkan begitu. Nah ini saya mau menutup sebetulnya, tapi ada pertanyaan dari siapa nih? Dari Mas Irham ya. Izin bertanya Prof, apakah karya manuskrip Nusantara memiliki pengaruh sampai dunia internasional atau hanya sebatas kalangan Nusantara saja? Wah, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi
Nusantara itu berada di jalur apa ya? Jalur rempah lah kira-kira begitu ya. Jalur rempah itu ada kaitannya dengan interaksi antara masyarakat Nusantara dengan dunia internasional. Karena awalnya mungkin perdagangan, awalnya mungkin ingin mencari rempah-rempah ke Nusantara, Eropa itu ya. Tapi belakangan kemudian itu menjadi jalur jaringan keilmuan juga gitu. Nah, pertanyaannya apakah kita hanya menerima saja gitu keilmuan itu dari luar, dari Arab, dari India, dari Timur Tengah, Persia, atau kita juga memberi, jelas memberi. Jadi manuskrip-manuskrip Nusantara itu kalau kita lihat misalnya yang dicetak di Mustafa Al-Babi Al-Halabi gitu ya, karya-karya ulama Nusantara sejak abad ke-19, Nusantara itu kan termasuk di dalamnya Patani Malaysia kan, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani. Itu karya-karyanya itu banyak juga dicetak di luar, itu di dunia Arab, di Timur Tengah gitu ya. Nah, jadi sangat memberikan pengaruh gitu terhadap keilmuan yang ada di luar. Nah, tentu saja karena kita yang lebih belakangan, memang kita lebih banyak menerima, terutama yang sumber-sumber Arab begitu ya. Terima kasih banyak Mas Irham ya atas pertanyaannya. Ini saya masih sempat baca juga dari Ustadz Mun'im. Terima kasih banyak, Minal Aidin. Dan dari siapa nih? Akun Mantra Merapi Perbabu. Penutupnya diposting dong katanya, rangkaian katanya bagus. Oh gitu ya? Oke deh kalau begitu, nanti kita akan posting. Maksudnya rangkaian kata-kata yang terakhir tadi gitu ya. Ya saya mengalir saja sih ketika menulis itu. Biasanya refleksi dari apa yang saya baca kemudian saya tuliskan gitu ya. Ini mau saya tutup tapi kok banyak aja komentar tapi tidak pertanyaan ya. Waduh ini pertanyaan. Ada berapa menit? 4 menit. Oke. 4 menit terakhir. Mas Haris, dalam aliran tarekat apakah memang ada dan diakui aliran zauqiyah, aliran rasa? Ya tentu saja tasawuf, tarekat itu lebih mengandalkan rasa. Bahkan dalam tarekat itu ada silsilah yang nyambungnya itu tidak dengan lahir. Maksudnya seorang yang menerima silsilah itu menerima baiatnya itu tidak dari orang yang masih hidup. Gitu. Ada keyakinan begitu. Jadi ijazahnya itu ijazah barzakhi, menerima ijazah tarekat tapi melalui alam yang bukan alam duniawi, melalui mimpi. Misalnya apa yang diterima dari Uwais Al-Qarni misalnya gitu ya. Makanya sering disebut juga sebagai ijazah Al-Uwaisi atau Al-Barzakhi. Jadi memang itu soal rasa, jadi tentu saja gitu ya. Kemudian ada dari akun Mas Ahmad Ridwan, intelektual muslim Indonesia sangat produktif sekali dalam menulis baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa ibu, namun belakangan jarang yang menulis dalam bahasa Arab. Betul memang, tetapi masih ada. Saya terakhir itu mereview satu karya kitab ya yang ditulis oleh ulama muda kita juga itu dalam bahasa Arab dan dicetak di luar juga. Nah, tetapi saya kira memang begini, yang paling penting itu jangan menganggap bahwa karya intelektual yang ditulis di dalam bahasa ibu kita atau bahasa daerah kita sebagai sesuatu yang kualitasnya di bawah. Itu yang penting. Ditulis dalam bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis dan lain-lain, itu coba dilihat dalam konteksnya ya. Jadi Gus Dur itu kan membahasakan sebagai pribumisasi Islam. Yang dipribumisasi itu bukan sekedar substansinya, tapi juga termasuk bahasanya dari bahasa Arab. Kemudian Islam dijelaskan dalam bahasa lokal. Itu kan bagi saya orang Sunda misalnya mendengarkan penjelasan Kiai Totoh Ghazali itu adem gitu karena dalam bahasa Sunda gitu ya. Jadi ini bagian dari penerjemahan ya. Terima kasih banyak. Masih ada aja yang nanya nih. Pertanyaan bukan nih. Aduh, zaman dulu ini dari akun Muhammad Abdul Fatah, nggak apa-apa.
2 tahun ngariksa loh ini Idul Fitri. Jadi saya masih sebutin ya. Ini dari akun Muhammad Abdul Fattah. Zaman dulu manuskrip termasuk yang laris diperdagangkan sehingga banyak manuskrip Indonesia di Museum Belanda misalnya. Selain di Museum Belanda juga tersebar di mana saja, Kang Oman katanya. Wah, ini harus baca buku kami, Hasanah Naskah judulnya. Panduan Koleksi Naskah Indonesia Sedunia. Kalau Sobat Ngariksa perhatikan di belakang saya, itu kelihatan tuh. Saya melihatnya dengan basiroh nih. Saya tidak melihat dengan mata, tapi saya tahu di belakang saya ada buku Hasanah Naskah itu. Itu karangan Ongri Sembetloa, saya hanya pendamping saja ya, sebagai ko-penulis. Di situ dijelaskan bahwa manuskrip Nusantara itu memang ya karena ada sejarah kolonial ya, itu tersimpan di sekian puluh negara, di perpustakaan sekian puluh negara di dunia, di Rusia, di Amerika, di mana itu banyak tersimpan. Ada yang naskah Batak segala itu. Itu Belanda itu hanya salah satu saja di Universitas Bibliotek ya, di Leiden, Universitas Leiden itu hanya salah satu saja. Di British Library di Berlin gitu ya, di Universitas Bibliotek di Berlin itu juga banyak. Jadi memang ada yang sebagian itu memang dirampas oleh kaum kolonial pada masa penjajahan, tapi tidak sedikit juga manuskrip yang ya diperoleh secara sah dari berdasarkan hukum saat itu, dibeli artinya gitu ya. Jadi tidak semuanya juga dirampas secara tidak sah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih juga ini yang terakhir nih Ibu Ati ya, Ibu Marti Alifa Fauzia, Ibu Ati. Ini wakil direktur di Pesantren Al-Hamidiyah. Jadi sekarang Sobat Ngariksanya makin nambah nih. Terima kasih Sobat Ngariksa, saya dapat kepercayaan untuk menjadi, ini amanah yang berat sesungguhnya, saya menjadi kepala pengasuh di Pesantren Al-Hamidiyah. Insya Allah Pesantren Al-Hamidiyah ini akan kita perkuat turos ulama Nusantaranya. Jadi mudah-mudahan ya nanti ke depan santri-santri di Al-Hamidiyah itu bisa minimal ada awareness gitu, kepedulian terhadap turos ulama Nusantara yang sangat banyak itu. Terima kasih. Kalau saya plototin terus nanti akan nambah-nambah lagi. Sampai ketemu lagi, dan sekali lagi saya dan keluarga dan kami dari tim kru Ngariksa menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada Ngariksa episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.